Bab 598. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Overgearet Guild memenangkan pertempuran melawan Belial, dan meletakkan dasar untuk membangun kerajaan. Setiap anggota guild setia pada peran mereka. Berkat mereka, Overgearet mampu membangun kerajaan. Grid tahu ini, jadi dia ingin memberi hadiah kepada semua anggota Overgearet dengan item sihir. Tapi, tidak mungkin dalam hal waktu dan modal. Secara khusus, keberatan Lawel sangat parah. Apakah kamu tidak tahu arti dari pengikut yang berjasa? Itu adalah kata yang merujuk pada bawahan yang membangun banyak pahala, saat mendirikan negara. Karena kita bekerja keras, kita semua pengikut yang berjasa. Itu konyol. Jika kamu tidak memilih dan memberi penghargaan kepada mereka yang berkorban lebih banyak, kamu akan kehilangan makna pengikut yang berjasa. Petik 2. Memalukan. Tapi, Lawel benar, memberikan hadiah yang sama kepada mereka yang aktif dan yang tidak aktif. Orang-orang yang lebih aktif mungkin merasakan kekurangan. Memang, ini bukan negara komunis. Apa kompensasi yang sama? Sebagai contoh sederhana, orang menerima hadiah berbeda dalam serangan. Grid diyakinkan dan menghancurkan kontribusi anggota Overgearet. Dia mengesampingkan persahabatan pribadi, dan berpikir secara objektif. Orang pertama yang ada dalam daftar pengikut yang berprestasi adalah Katz. Pada awalnya, Katz adalah pria yang tidak menyenangkan. Dia adalah tipikal sayap kanan Jepang, yang meremehkan orang Korea. Sulit bagi Grid untuk menerimanya. Tapi, Katz menarik semua komentarnya di masa lalu dan dengan tulus meminta maaf. Dia tidak hanya meminta maaf, dia meninggalkan semua persepsi sempit tentang Korea Selatan. Dia berusaha untuk menebus, dengan menciptakan lapangan kerja baru bagi orang Korea yang tinggal di Jepang. Setelah bergabung dengan Overgearet, aktivitasnya menyilaukan. Lihatlah perang ini. Dia mempertahankan Borneo dengan hanya 1.000 pasukan. Katz sendiri mengalahkan kerajaan Gauss. Berkat dia, kami bisa berkonsentrasi penuh pada perang dan raid. Akan sangat mengerikan, jika Borneo diambil kembali oleh kerajaan Gauss. Kerajaan Eternal akan bekerja sama dengan kerajaan Gauss, dan Overgearet akan sepenuhnya terisolasi dan dihancurkan. Karena itu, Katz pasti harus ditempatkan pada daftar pengikut yang berjasa. Yang kedua adalah Jishuka. Dia mempertahankan Patrian sampai kedatangan Grid dan benar-benar terbang, begitu dia menerima Red Phoenix Bow. Dia benar-benar menghancurkan Eternal dan memainkan peran besar dalam membalikkan situasi, dengan menyembuhkan sekutunya sekarat dalam serangan Belial. Aku seharusnya tidak melupakan Piaro. Tanpa Piaro, mereka tidak akan bisa menyerang Belial. Pekerjaan Asmopel juga luar biasa. Grid sekarang tahu pasti, peran yang dimainkan Asmopel selama pertempuran 1 melawan 100.000. Dia menonton video perang yang diputar di TV dan mengkonfirmasi tindakan Asmopel. Jika Asmopel tidak membunuh para pemimpin musuh, aku mungkin sudah mati selama pertempuran. Bagaimana jika dia mati? Aku tidak akan tiba di raid Belial tepat waktu. Akhirnya, Piaro dan semua Overgearet akan dihancurkan. Bukan itu yang dilakukan Asmopel. Selama perang, dia menembus pasukan musuh, mengamankan semua jenis informasi, mengganggu pasukan musuh, Tapi, mari kita pura-pura tidak tahu. Grid merasa kasihan pada Asmopel, tapi keterampilan pasif Asmopel yang disebut Determination of Number 2 mengerahkan dirinya sendiri, ketika dia perlu membuktikan dirinya. Begitu aku mengakui Asmopel, Determination of Number 2 akan melemah dan tingkat pertumbuhannya akan melambat. Ini tidak berarti jika dia akan dikeluarkan dari daftar pengikut yang berjasa. Asmopel adalah pilar yang menopang kerajaan, dan dia perlu ditempatkan pada posisi yang tepat. Harem. Dia harus memberikan gelar, tapi nilai Asmopel akan berkurang, saat dia diberi gelar. Apa yang harus dia lakukan? Grid khawatir tentang cara menangani Asmopel untuk waktu yang lama. Aku harus berkonsultasi dengan Lawel. Jika dia tidak bisa memikirkannya sendiri, maka dia harus mendiskusikannya dengan Lawel. Seperti biasa. Terima kasih. Sudah menjadi kebiasaan untuk berterima kasih pada Lawel. Grid melengkapi daftar pengikut yang berjasa dan pergi mengunjungi mereka satu persatu. Barang apa yang ingin kamu miliki? Tentu saja, setiap orang membutuhkan barang yang berbeda. Beberapa menginginkan senjata yang akan memaksimalkan karakteristik kelas mereka. Beberapa menginginkan armor untuk meningkatkan kelangsungan hidup mereka. Sementara yang lain, menginginkan peralatan pertanian yang akan meningkatkan efisiensi pertanian. Ada satu titik yang mereka miliki bersama. Jika aku bisa mendapatkan item sihir Grid, aku bisa tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Baik. Itu adalah respons yang memuaskan. Grid termotivasi untuk bekerja. Setelah mengamankan bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan item, dia meminta stick untuk memindahkannya ke Raiden. Bersama dengan Han dan Blacksmith Raiden, dia menyalakan semua tungku Raiden. Dia dengan murah hati menggunakan kayu white phosphor sebagai bahan bakar. Blacksmith perantara harus memastikan api di tungku tidak dimatikan, dan Blacksmith yang maju harus memperbaiki biji besi. Han akan membantuku. Aku mengerti. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan Blacksmith pemula? Katakan pada mereka untuk fokus mengamati teknikku. Petik 2. Blacksmith Raiden jatuh dalam kebingungan.
Seorang blacksmith beginner bisa melakukan pekerjaan satu orang di bengkel, sementara blacksmith intermediate bisa bekerja sebagai blacksmith pribadi. Selain itu, blacksmith tingkat advance cukup berbakat untuk bekerja di istana. Tapi, blacksmith beginner tidak diberi pekerjaan apapun, sementara blacksmith menengah harus menjaga tungku dan blacksmith advance yang diperlukan untuk mencium biji besi. Bahkan Han, seorang pengrajin blacksmith tingkat cukup untuk bekerja di kekaisaran, bertindak sebagai asisten. Blacksmith yang percaya diri dengan keterampilan mereka, tidak dapat memahami tugas peran grid. Tapi, tak satu pun dari mereka yang melanggar perintah grid. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Mereka menyaksikan kerja grid setelah sekian lama dan sekali lagi menyadari, jika bahkan Han pun tidak cocok. Aku akan segera menjadi blacksmith intermediate berkat bantuan grid. Ini kehormatan terbaik, untuk melakukan pekerjaan sambilan untuknya. Blacksmith Raiden memahami topik dan tidak lagi mempertanyakan perintah grid. Ayah, berkelahi. Lord memegang tangan Irene, dan datang ke bengkel. Dia berbicara tentang keceriaan yang ia pelajari dari Bibi Ruby, dan mengeluarkan palu kecil. Kemudian, dia menyaksikan gerakan ayahnya. Tang, tang, tatang, tang. Pemandangan ayah dan anak di sebelah satu sama lain, adalah damai dan gembira. Ada senyum bahagia di wajah Irene yang cantik. Aku ingin melihat Grid terlihat bingung dan takut. Baron Cons bersemangat, saat kereta bergerak. Dia bertanya-tanya, bagaimana terkejut dan frustrasi Grid, ketika dia mendengar jika dia harus menawarkan upeti kepada 15 kerajaan, termasuk Gauss. Tidak sesederhana itu, untuk membangun kerajaan. Jika semudah itu mengatur dan mempertahankan kerajaan, akan ada ratusan kerajaan di benua itu sekarang. Baron Cons tertawa, ketika dia membayangkan raut wajah Grid. Kita sudah sampai. Gerbong Baron Cons berhenti di depan Reinhardt Palace. Harem. Baron Cons terkejut, ketika dia keluar dari kereta. Tidak seperti apa yang ia harapkan, tidak ada jejak perang di Reinhardt. Kerusakan akibat perang segera diperbaiki. Apakah dia bekerja sebagai budak? Bajingan bernama Grid itu bodoh. Hanya masalah waktu, sebelum permusuhan orang-orang akan tumbuh dan kerajaan Overgearet akan menghancurkan diri sendiri, lebih cepat dari yang diharapkan. Tes-tes, melecehkan warga, ketika kamu belum sepenuhnya mapan. Seperti yang diharapkan, tidak sembarang orang bisa menjadi raja. Permisi. Seorang knight mendekati Baron Cons. Para knight mengenakan armor hitam yang kokoh. Apakah kamu Baron Cons dari kerajaan Gauss? Ya. Sulit membayangkan jika para knight yang hebat ini baru saja melalui perang. Baron Cons menelan ludah dengan gelisah, sementara para knight menggaruk kepala mereka. Kamu tidak perlu sopan, kepada tentara seperti kita. Santai saja dengan cara bicaramu. Tanda tanya. Baron Cons tertegun. Tidak masuk akal, jika mereka menyebut diri mereka tentara, ketika mereka mengenakan armor yang sangat baik. Siapa yang mereka coba bodohkan? Mengapa para knight ini berpura-pura menjadi tentara dan menipunya? Baron Cons segera menjadi marah. Benar sekali, Overgearet sedang mencoba memberitahuku untuk tidak memandang rendah, karena tentara mereka juga terlatih seperti para knight. Ya, itu akting. Siapa yang akan tertipu oleh ini? Petik 1. Baron Cons menggelengkan kepalanya, saat dia memasuki taman istana. Tidak akan ada orang terkenal. Orang terkenal mana, yang akan menghadiri upacara pendirian kerajaan, yang didirikan oleh seorang pengkhianat? Baron Cons meramalkan, jika itu akan diisi dengan orang-orang acak atau situs acara akan kosong. Namun, oh, yang mulia, lihatlah patung yang indah itu. Penampilan saudaraku Grid benar-benar direproduksi dengan baik. Tidakkah menyenangkan, meletakkan patung Dewi Rebecca di sebelahnya? Grid tidak mau membayarnya. Huhu, yang mulia terlalu banyak. Saudaraku Grid telah memberikan begitu banyak kontribusi kepada gereja Rebecca. Bagaimana dia bisa menentang penciptaan patung Dewi Rebecca? Sebuah patung akan dibangun dengan segala cara. Heok. Baron Cons menjadi terengah-engah, saat berjalan melewati taman. 15 pria parubaya yang mengenakan pakaian para tetua gereja Rebecca, memanggil seorang pria muda sebagai, Yang Mulia. Ini konyol. Paus dan tetua gereja Rebecca. Mereka bahkan tidak datang, ketika kaisar kekaisaran memanggil. Namun, mereka menghadiri pendirian kerajaan Overgearet. Baron Cons harus menyangkalnya. Ini scam. Itu tidak benar. Jelas, jika Grid mendandani anak buahnya sendiri sebagai paus dan tetua gereja Rebecca. Paus begitu dominan, sehingga tidak ada yang berani menghakiminya. Tapi, para tetua Rebecca terkenal karena pinggulnya yang berat. Untuk bertemu dengan mereka, Raja Kaktus yang agung sendiri, harus mengunjungi Vatikan. Namun, mereka menghadiri berdirinya kerajaan Overgearet. Permisi. Sekelompok orang melewati Baron Cons, ketika dia menyangkalnya. Bau amis. Baron Cons menutup hidungnya dan mengerutkan kening. Lalu, dia memandang kelompok yang lewat. Dia tersentak seperti melihat hantu. Water Clan. Water Clan. Spesies yang hidup di Siren, jauh di bawah laut. Mereka terkenal karena sihir mereka yang luar biasa. Banyak kerajaan, termasuk kerajaan Gauss, ingin bersekutu dengan mereka. Tapi, mereka tidak menyukai manusia. Manusia ditolak, bahkan selama masa-masa sulit mereka. Namun,
mereka menghadiri upacara pendirian Overgearet. Tidak, ini tidak mungkin. Water Clan ada di sini untuk upacara pendirian kerajaan Overgearet. Dia tidak yakin. Mereka harus datang, karena alasan lain. Mungkin Grid perlu mengembalikan jasa Water Clan, entah bagaimana. Baron Cons terus-menerus berusaha menyangkal kenyataan. Tapi, itu menjadi sulit untuk menyangkalnya lagi. Raja Mexong dari Water Clan sedang masuk. Petik 2 tanda tanya tanda seru tanda tanya tanda seru tanda tanya tanda seru petik 2. Raja Water Clan. Mata Baron Cons melebar, saat dia berbalik ke arah pintu masuk taman. Keberadaan yang masuk jauh lebih besar dari para Water Clan yang ia lihat sebelumnya, dan memberikan kehadiran yang megah dan luar biasa. Sungguh, itu benar-benar raja. Sementara Baron Cons merasa terkejut, Raja Mexong mendekati kelompok itu, dengan berpura-pura menjadi paus dan tetua gereja Rebecca. Halo Raja Mexong. Oh, Yang Mulia, sudah cukup lama. Apakah kamu sudah bertemu Grid? Aku belum bisa melihatnya. Petik 2 petik 2. Dalam atmosfer ini, paus dan para tetua tampaknya adalah yang sebenarnya. Mata Baron Cons bergetar. Benarkah Grid Demon turun ke Reinhardt? Dan Grid serta paus menyatukan kekuatan mereka untuk mengalahkannya. Rumor telah menyebar ke seluruh benua, jika Grid telah menghancurkan Grid Demon. Tapi, tidak ada yang percaya rumor ini. Para Grid Demon ada untuk memusnahkan umat manusia. Itu tidak masuk akal, bahkan jika Grid adalah legenda. Orang-orang di dunia mengira, Grid telah menyebarkan desas-desus palsu untuk meningkatkan reputasinya. Sekarang, Baron Cons mengira rumor itu mungkin tidak salah. Raja Kaktus, aku tidak bisa. Dalam suatu peristiwa, di mana tokoh-tokoh terhebat seperti Paus dan Raja Water Clan hadir. Dia perlu menuntut agar Grid memberi mereka upeti. Terlalu banyak bagi Baron Cons untuk melakukan hal gila seperti itu.